Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perkuliahan yang ke-9 dengan tema filtrasi dalam mata kuliah satuan operasi. Baik, untuk mulai perkuliahan kali ini ada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Namun materi ini kita akan bagi dalam 4 video terpisah. Yang pertama adalah pendahuluan filtrasi, kemudian yang kedua adalah perencanaan media filter, yang ketiga perhitungan kehilangan tekanan atau hidrolika filtrasi, dan yang keempat adalah perhitungan backwash. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah mulai membuka buku terkait dengan bab filtrasi yang ada di halaman 173, buku yang biasa kita gunakan. Baiklah, masuk ke dalam subbab yang pertama, yaitu pendahuluan filtrasi. Mudah-mudahan masih mengingat tentang spektrum filtrasi. Bagian yang akan kita pelajari jika dibagi menjadi 5 bagian utama: filter partikel-partikel yang mampu tertahan dengan filtrasi konvensional. Kemudian ada istilahnya mikrofiltrasi dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian ada ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan reverse osmosis. Nah, bagian yang kita pelajari saat ini adalah bagian partikel filtrasi. Jadi ini adalah area yang mampu ditahan oleh filter kita. Nah, sedangkan partikel-partikel dengan ukuran yang lebih kecil, mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan reverse osmosis akan kita pelajari dalam materi perkuliahan teknologi membran. Filtrasi merupakan suatu proses pemisahan zat padat dari fluida, cair maupun gas yang membawanya menggunakan suatu medium berpori atau bahan berpori lainnya. Ini adalah pengertian dari filtrasi. Filtrasi memiliki tujuan untuk menghilangkan sebanyak mungkin zat padat halus yang tersuspensi maupun menjadi koloid di dalam air. Artinya, filter ini akan memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan sedimentasi. Partikel yang difilter ukurannya lebih kecil daripada partikel-partikel yang terbentuk pada saat pembentukan vlog. Proses flokulasi kemudian diikuti dengan proses sedimentasi. Pada pengolahan air minum, untuk menyaring air hasil proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Jadi, posisi filter itu biasanya normalnya setelah proses sedimentasi berlangsung. Harapannya, filter tidak memiliki beban yang tinggi untuk menampung atau untuk menyaring partikel-partikel yang berada di dalam air, karena sebelumnya partikel tersebut sudah terendapkan di bagian sedimentasi. Namun, selain zat padat, filter juga sebenarnya mereduksi kandungan bakteri, warna, rasa, bau, besi, dan mangan dalam pengolahan air minum. Jadi, aplikasi filter ini sebenarnya cukup luas ya. Baik, selanjutnya tipe-tipe dari filtrasi. Ini adalah rangkuman berbagai macam literatur yang menjelaskan tentang referensi filter. Jadi filter itu ada yang dari alami atau buatan, kemudian laju filter, ada rapid sand filter atau saringan pasir cepat, atau ada juga slow sand filter, saringan pasir lambat, dan lain sebagainya. Atau dengan perbedaan adalah sistem kontrol kecepatan, ada constant rate, ada declining rate. Ada constant artinya air yang masuk ke dalam sistem filtrasi ini akan berjalan terus-menerus dengan debit yang sama atau debitnya naik turun. Kemudian terkait dengan arah aliran, ada istilahnya downflow, jadi arah aliran mengalir ke bawah, atau ada juga yang upflow, jadi dari bawah ke atas, atau biflow, keduanya, baik dari arah bawah maupun dari arah atas ya. Kemudian energi yang bekerja, ada driving force, secara gravitasi atau menggunakan sistem tekanan. Jadi ditekan agar filternya dapat bekerja
harapannya jadi lebih baik ya. Berdasarkan distribusi media, fine to coarse, jadi distribusi medianya dari ukuran yang kecil ke ukuran yang besar. Jadi disusun sedemikian rupa agar air tersebut dapat lewat melalui celah-celah pori-pori dari media tersebut. Ataupun sebaliknya, coarse to fine atau ungrained, ununiform. Jadi sangat bebas dari perencana akan menggunakan sistem yang mana. Kemudian pengolahan pendahuluan yang digunakan, ada yang direct filtrasi, jadi secara langsung filtrasi itu digunakan, atau pilihannya adalah undirect. Undirect seperti di slide sebelumnya, sebelum filtrasi ada pengolahan-pengolahan sebelumnya agar beban dari filtrasi ini menjadi lebih rendah. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dan dapat mengulang-ulang kembali video ini agar dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Nah, berdasarkan ada dua perbandingan berdasarkan luas unit operasi dan biaya operasional maintenance-nya. Jadi makin ke kiri ya, mohon maaf, makin ke kanan artinya makin luas unit filtrasi yang dibutuhkan dan makin ke atas biaya operasionalnya akan menjadi lebih tinggi. Yang berikutnya adalah gambar ini menunjukkan slow sand filternya, saringan pasir lambat. Saringan pasir lambat memiliki karakteristik luasan filter yang dibutuhkan sangat luas. Namun kelebihannya adalah biaya operasionalnya rendah. Nah, pilihan yang kedua adalah rapid sand filter, saringan pasir lambat, yang mungkin teman-teman yang sudah pernah ke unit pengolahan PDAM akan sangat familiar dengan bentuk ini ya. Jadi dari segi luasan unit filtrasi ini tergolong lebih kecil dibandingkan dengan slow sand filter yang membutuhkan lahan yang lebih besar. Nah, rapid sand filter dengan lahan yang lebih kecil akan membutuhkan biaya operasional pengolahannya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan slow sand filter karena butuh biaya perawatan yang lebih besar. Nah, selanjutnya ini adalah filter yang lebih modern, yaitu teknologi membran. Fungsinya sama, tetapi satu unitnya perbandingan, satu unit ini, jadi satu batang ini, kira-kira sama kinerjanya dengan luasan ini. Atau sama kinerjanya dengan luasan ini. Nah, dengan luasan yang sangat rendah, ini sangat cocok untuk lokasi-lokasi yang membutuhkan debit pengolahan yang besar, tetapi tidak mampu menyediakan lahan yang besar. Sehingga pilihannya adalah lahan yang kecil, tapi membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Ini adalah salah satu pertimbangan luasan dengan biaya operasional. Jadi tergantung dari perencana dan tergantung dari ketersediaan lahan serta biaya operasional yang mampu harus disediakan di sana. Nah, terkait dengan susunan filter biasanya disusun dalam jumlah yang genap ya. Ada 6, 12, 24, 48. Biasanya perencana menggunakan sistem yang genap agar pembagian antara sistem yang satu dengan yang satunya dapat secara adil dan rata sehingga debit air yang keluar pun dapat rata. Ini yang saya jelaskan ada sedikit. Jadi filter itu pada saat digunakan, kita perhatikan dulu yang bagian atas. Pada saat digunakan air masuk yang siap untuk difilter, kemudian akan melewati filter bed. Jadi ini posisi media yang ada di dalam filter tersebut. Kemudian di bagian bawah ada istilahnya filter bottom atau kita biasa kenal dengan sistem under drain. Nah, air tersebut, air yang sudah difilter, harapannya kondisinya sudah lebih bersih ya. Sudah lebih bersih dan siap untuk dialirkan ke unit pengolahan selanjutnya. Nah, di media filter ini akan tersangkut, akan tertahan banyak zat padat halus yang dapat digunakan. Nah, harapannya
air tersebut semakin hari semakin bersih, tetapi kinerja dari filter ini akan sangat tergantung dari banyaknya zat padat halus yang masuk ya. Nah, makin banyak zat padat halus yang masuk, berarti apa? Kinerja filter ini semakin hari semakin berkurang. Akibatnya, filter akan terekspansi ya. Filter akan terekspansi, air akan naik. Mirip seperti pada penjelasan pada bagian preliminary treatment pada saat menjelaskan screen. Begitu screen-nya sudah bekerja lebih tinggi, sehingga apa? Air yang masuk menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan air yang keluar. Artinya, dengan bahasa awamnya, aliran tersebut sudah tersumbat ya, dengan pori-pori yang biasanya untuk mengalirkan air sudah tersumbat karena tadi sudah ada partikel-partikel padatan yang ada di sana. Nah, setelah tersumbat tersebut, harapannya filter tersebut akan di backwash ya. Jadi istilahnya backwash itu adalah alirannya dibalik. Untuk apa backwash itu? Backwash itu akan berfungsi sebagai pembersih area filter tadi ya. Jadi di backwash. Jadi alirannya yang semulanya dari atas ke bawah, kemudian pada saat proses backwash, air tersebut akan dialirkan dari bawah ke atas. Supaya media filternya dapat bersih, air tersebut dibuat lebih bertekanan. Jadi air itu ditekan, dipompa dengan pompa yang lebih besar sehingga apa? Terjadilah ekspansi filter bednya. Filter bednya akan naik ke atas. Nah, sehingga satu sama lain media filternya akan bertumbukan. Kemudian media filter ini akan merontokkan berbagai macam zat-zat padat yang semulanya sudah menempel di media filter. Nah, harapannya air yang akan keluar nanti dari bagian atas, air yang mengandung padatan. Nah, siap untuk diolah di bagian yang lain. Salah satunya misalnya diolah di bagian pengolahan lumpur atau dikembalikan ke badan air yang digunakan sebagai sumber air baku. Mudah-mudahan gambar ini memberikan gambaran operasional dari sistem filtrasi. Sama halnya, ini gambar yang sama sebenarnya prinsipnya, tapi ini menggunakan sistem pressure ya, dengan menggunakan tekanan. Filter dengan menggunakan tekanan. Nah, gambar sebelumnya filter menggunakan sistem gravitasi. Hanya tekanan dibutuhkan pada saat proses backwashing terjadi ya. Nah, pada saat pressure filter juga sama, air masuk dari atas, tapi yang berbeda adalah sistemnya dibuat bertekanan. Harapannya kinerjanya menjadi lebih tinggi, tapi memang biaya operasionalnya menjadi juga ikut tinggi. Ini beberapa perbandingan. Tabel ini menunjukkan beberapa perbandingan antara filter pasir cepat dan filter pasir lambat. Dari segi kecepatan filtrasi, sesuai namanya, filter pasir cepat atau slow rapid sand filter akan bekerja lebih cepat dibandingkan dengan slow sand filter. Dari segi ukuran, ya dapat kita lihat lebih kecil, tapi di sini lebih besar. Dan seterusnya. Sehingga apa? Dapat kita lihat suatu perbedaan antara pasir cepat dan pasir lambat. Nah, yang menarik adalah di sini saat kita membahas backwash, filter run, jarak waktu pencucian ini adalah 12-72 jam. Artinya apa? Setengah hari sekali filter pasir cepat harus di backwash, harus dicuci. Sedangkan pada filter pasir lambat, slow sand filter, ini membutuhkan waktu yang lebih lama, 20-60 hari. Jadi bisa sampai 3 bulan sekali ya. Prosesnya, jika filter pasir cepat dengan sistem backwash, pasir lambat mengambil lapisan pasir pada permukaan dan mencucinya. Jadi beda istilahnya ya. Nah, dan seterusnya.
Nah, mekanisme pengisian partikel ada beberapa tipe. Yang pertama adalah mechanical straining, yang kedua adalah sedimentasi, absorpsi, reaksi biokimia, dan aktivitas bakteri. Jadi, di dalam filter dapat terjadi 5 bagian ini secara sekaligus, ya, berganti-ganti, ataupun pilihannya tidak selengkap ini. Jadi mungkin hanya bagian 1, 2, 3, atau bagian 2, 4, 5 saja. Jadi sangat tergantung modelnya apa. Dan kenapa ada pengisi aktivitas bakteri juga? Karena apa? Karena media filter pada saat di running dalam kondisi tertentu, dia dalam posisi terendam di dalam air, sehingga sangat mungkin air tersebut yang mungkin membawa berbagai macam parameter pencemar biologis yang lain akan menempel dengan waktu yang lebih lama. Ini ditandai dengan media filternya akan terbentuk lapisan tipis, halus, namun licin di atas, ya, atau kita sebut dengan lapisan biofilm. Jadi ini akan membutuhkan treatment selanjutnya. Ini adalah mekanisme, jadi ini adalah tumpukan dari media filter yang digunakan, sedangkan yang ukuran yang lebih kecil, ini adalah gambaran partikel-partikel halus yang berada di dalam air. Jadi kalau diperbesar, yang A tadi mechanical straining, ya, jadi dia akan jatuh ke dan menempel di salah satu media lain, ya. Dan begitu seterusnya. Jadi menempel, kemudian gambar selanjutnya juga ada, jadi menempel, dan seterusnya. Jadi artinya ini adalah penjelasan berbagai macam kriteria di dalam tadi beberapa prinsip, baik itu mechanical straining, sedimentasi, absorpsi, maupun reaksi biokimia dan aktivitas mikroorganisme. Jadi harapannya apa? Harapannya air yang keluar dari proses filtrasi ini akan lebih bersih, lebih bagus, dan siap untuk diolah. Nah, karena kinerjanya sebenarnya sangat sensitif, jadi filter sebaiknya memang diletakkan di bagian akhir dari sistem pengolahan yang ada. Nah, kalau kita lihat dengan mekanisme ini, jadi air yang masuk dari bagian kiri, ya, air yang masuk harapannya mendapatkan media filter dengan ukuran yang lebih besar. Media filter dengan ukuran yang lebih besar, kemudian melewati media filter dengan ukuran yang lebih kecil sedikit, dan semakin rapat. Ya, jadi harapannya apa? Partikel-partikel tidak secara bersamaan akan menempel di sini, tapi berbagi tugas. Ada yang sedikit di bagian yang pertama, di coarse, kemudian di fine, dan to fine, ya. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami bersama. Bagian ini menjelaskan tentang rapid sand filter. Sebenarnya di dalam tabel tadi sudah sedikit saya jelaskan. Gambarannya mulai dari bagian atas ada gutter. Gutter itu adalah air masuk, kemudian pada saat penuh dia melimpah sedikit demi sedikit, kemudian melewati media filter. Nah, media filter karena ukurannya juga cukup beragam, perlu yang namanya media penyangga agar media filter ini tidak ikut terbawa ke dalam pipa manifold ini. Nah, pipa-pipa manifold ini bertujuan untuk menangkap air hasil olahan. Jadi ini adalah pipa-pipa lateral yang sudah ada bolongan-bolongan kecil, ya. Jadi ada ada lubang-lubang dengan ukuran kecil yang biasa disebut sebagai istilahnya orifice, ya, orifice. Orifice ini letaknya di pipa lateral, lateral akan dihubungkan ke manifold. Manifold adalah outlet dari filter ini, yang semuanya digabung dalam suatu sistem, yaitu sistem under drain, ya, under drain. Ini kita sudah jelaskan di bagian awal tadi terkait dengan mekanisme backwash, ya. Nah, selanjutnya adalah bagian dari slow sand filter, ya. Slow sand filter dengan ukuran yang lebih besar di under drain-nya, kemudian dibersihkan harus dikeruk sedikit demi sedikit lapisan filternya. Karena apa?
karena ada satu lapisan. Nah, namanya lapisan smooth dex ya. Ya, jadi lapisan ini adalah lapisan biofilm yang menempel pada media filter, khususnya pada slow sand filter. Karena apa? Karena media filter ini sudah terendam dalam air dalam waktu yang cukup lama. Misal tadi dijelaskan di tabel sebelumnya adalah bisa sampai 3 bulan. Jadi dengan waktu 3 bulan ini sangat mungkin ada aktivitas biologis di sana, aktivitas mikroorganisme di sana, sehingga apa? Terbentuklah suatu lapisan biofilm. Nah, lapisan biofilm ini harus dihilangkan terlebih dahulu agar apa? Agar pori-pori dalam antar media filter ini dapat terbentuk kembali. Jadi harapannya filter dapat bekerja lebih baik. Namun, efisiensi dari slow sand filter ini cukup menarik karena apa? Karena dapat remove bakteri, remove bakteri, virus, dan seterusnya. Karena apa? Karena ada aktivitas mikroorganisme yang ada di sana. Jadi kalau kita balik di awal tadi, slow sand filter, ya, di awal mudah-mudahan masih ingat, ya. Ada grafik filtrasi, spektrum filtrasi. Kalau kita berbicara ada virus, kemudian ada ukuran yang lebih kecil virus ya, virus. Ini hanya bisa dengan sistem ultrafiltrasi. Oh, ternyata di filtrasi konvensional tapi dengan sistem slow sand filter, virus ini dapat juga ditangkap di sana. Nah, mudah-mudahan materi ini dapat memberikan pemahaman yang baik buat teman-teman. Kemudian dalam video selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan media filter. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.